Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya masih Widya Putri dari kelas 3 akuntansi. Di sini saya akan menyampaikan analis regresi linear tentang pengaruh tingkat usia dan juga tingkat gaji terhadap kinerja karyawan. Nah, analis regresi linear ini digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antar variabel. Nah, di sini untuk variabel X1-nya kita memasukkan 20 data, variabel X2-nya sebesar 20 data, dan variabel Y-nya sebesarnya 20 data. Nah, jika sudah dimasukkan, maka kita akan mengubah namanya menjadi X1 dengan labelnya adalah usia, dan X2 dengan labelnya adalah tingkat gaji, dan variabel Y dengan labelnya adalah kinerja karyawan. Nah, jika sudah selesai, kita akan melakukan analisis regresi dengan mengklik tombol Analyze, lalu kita klik regresi, lalu kita klik linear. Nah, kita masukkan variabel dependennya yaitu kinerja karyawan, dan variabel independennya yaitu usia dan juga gaji. Lalu, karena kita hanya melakukan analisis regresi linear dan tidak uji asumsi klasik, maka cukup sampai dengan ini, lalu kita klik OK. Nah, maka akan muncul tabelnya seperti ini. Yang pertama adalah variabel enter atau remove. Di sini tidak ada variabel yang dirubah atau di remove, dan juga ada model summary, dan juga ada ANOVA, dan juga coefficient. Nah, setelah selesai mendapatkan tabel di sini, kita dapat memindahkannya ke Word. Jadi, kita dapat melakukan analisisnya dengan menggunakan Word. Nah, oke, akan saya ulangi. Dengan penelitian yang berjudul pengaruh tingkat usia dan gaji terhadap kinerja karyawan, maka hipotesis penelitiannya yaitu diduga terdapat pengaruh yang signifikan terhadap usia dan gaji terhadap kinerja karyawan. Nah, yang kedua yaitu hipotesis statistiknya, yaitu H0, yaitu variabel X1 atau usia, dan variabel X2 atau gaji itu secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel Y atau kinerja karyawan. Nah, untuk H1, yaitu variabel X1 untuk usia, dan X2 untuk gaji, itu secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y atau kinerja karyawan. Nah, untuk menguji hipotesisnya, maka kita melakukan yang pertama, yaitu persamaan regresinya. Nah, persamaan regresi ini diperoleh dari tabel koefisien yang didapat dari STS tadi. Dan kita pindah ke sini. Nah, persamaan regresi atau tabel koefisien ini diperoleh dari tabel SPSS, dan dari tabel koefisien ini diperoleh persamaan dengan persamaan Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2, maka berdasarkan tabel koefisiennya, koefisien A yaitu sebesar 85,262, koefisien B sebesar 7,701, dan koefisien C, koefisien B2 karena di sini negatif, maka persamaannya pun ditulis negatif 5,028 X2, sehingga dari variabel ini diperoleh persamaan Y sama dengan 85,262 plus 7,701 X1 5,028 X2 dengan sehingga diperoleh Y sama dengan A plus X1 X1 plus B2 X2, sehingga persamaan Y-nya 85,262 plus 7,701 X1 min 5,028 X2. Nah, dari persamaan Y sama dengan A plus B1X1 tadi, kita dapat menentukan nilai koefisien A itu sebesar 85,262. Ini berarti apabila usia dan gaji itu diasumsikan tidak memiliki pengaruh sama sekali, maka kinerja karyawan adalah sebesar 85,262. Nah, untuk B1 sama dengan 7,701, ini berarti apabila usia X1 naik 1 satuan dan gaji X2 tetap, maka kinerja karyawan akan naik sebesar 7,701. Dan untuk koefisien B2, yaitu sebesar min 5,028, ini berarti apabila usia atau X2 naik 1 satuan dengan gaji atau X1 tetap, maka kinerja karyawan akan menurun sebesar 5,028. Nah, yang kedua adalah koefisien determinasi. Ini merupakan pengaruh Nah, yang kedua adalah koefisien determinasi atau tabel model Shamari. Ini merupakan
merupakan besarnya pengaruh usia atau X1 dan gaji X2 terhadap kinerja karyawan atau Y. Nah, dari tabel modus Syamari ini diperoleh R square sebesar 0,662. Hal ini menunjukkan pengaruh usia atau X1 dan gaji X2 terhadap kinerja karyawan itu sebesar 62,2%. Ini berarti masih ada variabel lain sebesar 33,8% yang mempengaruhi kinerja karyawan, tetapi tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya, setelah melakukan selanjutnya yaitu melakukan pengujian hipotesis. Nah, yang pertama yaitu uji F atau uji pengaruh secara simultan. Hal ini dapat dilihat dari tabel ANOVA. Nah, dari tabel ini diperoleh nilai SIG sebesar 0,00. 0,000. Nah, nilai SIG sebesar 0,00 ini itu kurang dari 0,05 sehingga H0 ini ditolak atau hipotesis 0 ini ditolak sehingga secara bersama-sama usia atau X1 dan gaji X2 itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan atau Y. Nah, yang kedua, yang ke B adalah uji T atau uji pengaruh secara parsial atau individu dilihat dari tabel koefisiennya. Nah, dari tabel koefisien ini diperoleh nilai SIG konstannya 0,123, nilai SIG usianya 0,00, dan nilai SIG gajinya 0,438. Nah, dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa untuk usia atau X1 nilai SIG-nya adalah sebesar 0,00. Hal ini berarti kurang dari 0,05 sehingga 0 itu ditolak. Hal ini berarti usia secara parsial ini berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Nah, untuk gaji atau X2 nilai SIG-nya itu sebesar 0,438. Hal ini berarti lebih dari 0,05. Hal ini berarti H0 ini dapat diterima, yang berarti artinya gaji atau X2 itu secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Nah, berdasarkan analisis yang sudah dilakukan dan pengujian hipotesisnya, dapat saya simpulkan bahwa jika secara bersama-sama atau secara simultan, variabel usia dan gaji itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Namun untuk uji T atau uji pengaruh secara parsial atau secara individu variabel, untuk variabel usia itu X1 itu secara parsial itu tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, dan untuk variabel gaji X2 itu untuk variabel X1 itu secara parsial tidak secara untuk variabel X, saya ulangi, dan jika untuk pengaruh uji secara parsial untuk usia atau X1 itu secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Namun berbeda untuk variabel gaji atau X2 yang secara parsial itu tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Nah, dari output regresi ini tadi yang sudah kita asumsikan bahwa dari penelitian pengaruh gaji dan usia terhadap kinerja karyawan, ini jika berdasarkan secara simultan, variabel gaji dan usia ini berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Namun, jika dilihat secara parsial, maka variabel usia ini berpengaruh signifikan, namun untuk variabel gaji ini tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.